Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Momika Siti Ika. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai dua perkara yang menjadi penghalang terkabulnya sebuah doa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa bantu klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, agar saya semakin semangat untuk terus memotivasi teman-teman semuanya, dan agar saya terus semangat untuk menebar kebaikan. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, dan Allah Maha mengabulkan segala doa dan permintaan hamba-hambanya. Selama apa? Selama hamba tersebut mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau sering juga kita sebut dengan takwa. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat ini sangatlah jelas bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya selama mereka mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang dua perkara yang sering kali kita lalaikan dan menjadi penghalang terkabulnya sebuah doa. Jangan sampai hal ini kita lakukan ya teman-teman, apalagi sampai terlintas dalam hati kita, karena akan menjadi sebuah sebab doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara pertama yang harus kita lakukan yaitu menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib itu berarti baik. Dia tidak akan menerima segala sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab. Hadis Tabrani dalam As-Shaghir Syekh Albani.
Adapun perkara kedua yang menjadi penghalang doa-doa kita yaitu tergesa-gesa dan lalai dalam perkataan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Rasulullah pun menjawab, yaitu seseorang yang berkata, "Sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak kunjung melihat doaku dikabulkan oleh Allah." Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Begitu bahayanya perkataan tersebut apabila sampai kita ucapkan ya teman-teman. Sebagian ulama menyampaikan bahwasanya sekalipun perkataan tersebut hanya kita simpan dalam hati, belum sampai kita ucapkan, maka doa yang kita panjatkan itu akan tetap terhalang. Dan tanpa kita sadari kita pun masih melakukan hal tersebut ya teman-teman. Kita masih sering mengeluh kenapa doa-doa kita nggak kunjung kabul. Kita masih suka putus asa terhadap rahmat Allah. Semoga dengan semuanya ini Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah menguatkan iman kita dan meneguhkan keyakinan kita terhadap Allah SWT, dan semoga Allah menjauhkan kita dari rasa putus asa dari rahmat Allah SWT. Mungkin cukup ini saja sedikit ilmu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.